Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ade Nurlizania Mae, Rahmi Nurlaili, Maiko Haris Dwi Cahya, dan Francisca Nendresari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek diskusi kelompok kami yang berjudul Mekanisme Reaksi Radikal Bebas pada Penipisan Lapisan Ozon Akibat CFC. Nah, ini anggota kelompok 6 yang tadi udah saya sebutkan ya. Next. Oh iya, sebelumnya yang akan kita pelajari hari ini itu ada latar belakang, lalu ada mekanisme, ada stereokimia, dan energetika serta perhitungannya. Nah, yang pertama, untuk poin yang pertama itu kita akan belajar terkait latar belakang. Bisa kita baca sendiri di slide bahwa istilah radikal bebas itu merujuk ke atom atau gugus atom apa saja yang memiliki satu atau lebih elektron tak berpasangan. Meskipun suatu radikal bebas tidak bermuatan positif atau negatif, spesies semacam ini sangat reaktif karena adanya elektron yang tak berpasangan. Hal ini tuh digambarkan dengan sebuah titik. Kayak contohnya tuh digambar ya. Ada hidroksil, superoksid, nitrit oksid, nitrogen dioksid. Nah, itu kan kayak ada apa sih? Kayak ada titik di atasnya. Nah, itu artinya tuh dia itu suatu radikal bebas seperti itu. Nah, dari radikal bebas itu dia tuh mempunyai mekanisme reaksi pada radikal bebas, kayak tahap-tahapan pembentukan gitu loh. Jadi ada 3. Yang pertama itu ada inisiasi, yang kedua ada propagasi, dan yang ketiga itu ada terminasi. Nah, untuk yang inisiasi, dia tuh merupakan tahap pembentukan awal radikal bebas. Yang paling awal banget itu namanya disebut inisiasi. Ya, yang kedua itu propagasi. Dia itu merupakan pembentukan radikal bebas yang membentuk radikal baru. Dan proses ini tuh akan berlangsung secara terus-menerus. Nah, yang ketiga itu ada terminasi, dia itu tahap akhir, tahap paling akhir dalam proses pembentukan radikal bebas. Sehingga setelah udah di tahap terminasi ini, ntar tuh udah nggak bisa lagi pembentukan radikal baru, kayak gitu. Next. Oke, nah di sini reaksi radikal bebas itu dapat kita ketahui dalam kehidupan. Contohnya kayak menipisnya lapisan ozon akibat CFC. Akibat menipisnya lapisan ozon ini itu dapat menyebabkan lolosnya radiasi yang berenergi tinggi ke bumi sehingga dapat menyebabkan kanker kulit bagi manusia. Nah, penipisan ini tuh terjadi karena adanya CFC yang biasa kita gunakan sebagai gas pendingin pada lemari es, AC, dan mesin pendingin lainnya. Gas ini tuh nanti naik ke lapisan stratosfer dan adanya sinar UV, itu tuh dapat memecah molekul menjadi 2 radikal bebas, salah satunya radikal klorin. Nah, melalui tugas proyek ini, harapan kita semua tuh kita sama-sama saling mengetahui gimana sih sistem reaksinya, mekanisme reaksinya, dan hal-hal yang bersangkutan terkait proses radikal bebas pada penipisan lapisan ozon akibat CFC. Next. Nah, ini berikutnya ini ada stereokimia. Oke, silakan Franz untuk dilanjutkan. Baik, untuk selanjutnya ada stereokimia, di mana senyawa CFC ini merupakan radikal bebas yang memiliki keadaan hibridisasi sp2. Nah, atom klor dapat terikat pada salah satu orbital p dengan peluang yang sama antara cuping-cuping tersebut. Bila suatu enantiomer murni dari suatu aldehyda kiral menjadi reaksi SN1 pada karbon kiralnya dijumpai rasimisasi. Rasimisasi terjadi karena nukleofil mampu menyerang salah satu cuping orbital P yang kosong dari karbokation. Jika sebuah hidrogen direbut dari karbon kiral suatu enantiomer murni dalam suatu reaksi radikal bebas juga akan terjadi rasimisasi. Nah, reaksi tersebut akan menghasilkan beberapa produk, akan tetapi produk yang diperhatikan di sini hanyalah satu produk yang telah mengalami klorinasi karbon kiral.
Nah, bila produk khusus ini diisolasi, ternyata produk ini berupa campuran asmik dari enantiomer, R, dan juga S. Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme reaksi penghancuran ozon oleh senyawa CFC. Nah, jadi unsur klor yang ada dalam senyawa CFC ini merupakan salah satu katalis penghancur ozon yang terbaik. Nah, pada reaksi di layar ini dapat dilihat proses penguraian lapisan ozon oleh senyawa CFC12 atau difluorokarbon atau CCl2F2 seperti yang terlihat dalam layar. Nah, kemudian saat CFC ini terkena sinar UV atau sinar ultraviolet, dia akan terdekomposisi menjadi radikal CF2Cl dan radikal klor. Kemudian radikal klor ini akan mencuri satu atom oksigen dari ozon dan membentuk senyawa kloromonoksida dan juga gas oksigen. Kemudian kloromonoksida ini akan bereaksi dengan sesamanya membentuk Cl2O2. Kemudian Cl2O2 ini akan terkena sinar UV dan akan terdekomposisi menjadi dua radikal Cl dan juga gas oksigen. Kemudian radikal klor ini dapat bereaksi kembali dengan molekul ozon dan mengulangi siklus reaksi tersebut. Dari uraian tersebut terlihat bahwa selain menguraikan ozon, radikal klor juga menghambat pembentukan radikal oksigen menjadi ozon. Dengan demikian, kehadiran radikal klor dalam lapisan stratosfer merupakan perusak ozon yang sangat efektif. Kemudian ini merupakan reaksi total dari reaksi penghancuran ozon oleh senyawa CFC. Terima kasih. Selanjutnya mengenai energetika reaksi akan dijelaskan oleh Ade. Terima kasih. Berikut adalah energetika reaksi yang kami ambil dari salah satu Jember. Di sini merupakan salah satu permodelan dari reaksi perusakan ozon oleh CFC. Seperti yang sudah ditampilkan pada layar. Kemudian kami mencoba melakukan perhitungan menggunakan salah satu aplikasi kimia komputasi, yaitu aplikasi Gaussian. Kami menggunakan beberapa metode perhitungan, yaitu yang pertama dengan metode perhitungan semi-empiris, metode AM1, dan juga metode MP2 dengan tipe 312G. Berikut adalah hasil perhitungan energi molekul yang kami lakukan. Dimulai dari molekul F2Cl2 normal, kemudian F2Cl2 yang mulai katanya menjauh, lalu putus dan menjadi F2Cl radikal yang memiliki energi yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya ada juga molekul Cl yang radikal, ozon yang mulai putus, kemudian sudah putus, kemudian membentuk ClO radikal, O2, ClO yang mulai berikatan dengan ClO radikal yang lain dan menghasilkan Cl2O2. Kemudian dari perhitungan masing-masing molekul, kami membuat keadaan-keadaan pada tahapan-tahapan radikal bebas perusakan ozon, reaksi radikal bebas perusakan ozon. Jadi yang pertama adalah pada tahap inisiasi, keadaan 1 di sini adalah keadaan di mana F2Cl2 yang normal yang dikenai dengan sinar UV atau dipanaskan, dan akan menghasilkan atau akan memutus salah satu molekul Cl-nya menjadi radikal. Kemudian di tahap 2 di sini, keadaan 2 di sini, Cl itu mulai menjauh dengan energi sekian, dan akhirnya Cl ini terputus, dan kami juga menghitung energinya, dan pada tahap 4, dihasilkan F2 Cl radikal, dan juga Cl radikal dengan energi yang lebih tinggi daripada molekul sebelumnya. Tahap ini disebut tahap inisiasi. Baik, untuk tahap yang kedua, yaitu tahap propagasi, dari mulai keadaan pertama, yaitu mulai menyerang molekul ozon, sehingga molekul ozon ini akan melepas salah satu atom oksigennya. Di sini terlihat pada tahap 1, kemudian pada tahap 2, ikatan dari salah satu atom oksigen mulai menjauh, dan pada tahap ketiga, akhirnya salah satu atom ini terputus. Masing-masing kami juga menghitung energinya. Kemudian untuk tahap yang keempat, di sini terbentuk radikal ClO dan juga molekul O2. Kami menghitung energinya dengan menjumlahkan energi dari kedua molekul tersebut. Kemudian untuk tahap kelima, di sini masing-masing dari radikal ClO kemudian bertemu dengan radikal ClO lainnya, menghasilkan ikatan baru pada atom O, dan energinya kami juga menghitung di sini. Kemudian selanjutnya, pada tahap ke-6, akhirnya masing-masing radikal ClO tadi bersatu menjadi Cl2O2 dengan ikatan pada O, dan energinya kami juga hitung.
Kemudian selanjutnya Cl2O2 ini akan terkena sinar UV atau pemanasan dan terpecah kembali menjadi radikal baru yaitu Cl radikal dan juga oksigen. Nah, Cl radikal ini akan menyerang ozon yang lainnya sehingga reaksi ini disebut dengan reaksi berantai seperti itu. Berikut adalah diagram energi reaksi untuk tahap inisiasi dengan metode empiris dan juga metode MP2. Di sini terlihat bahwa adanya identik ya antara dari metode empiris, semi empiris dan juga metode MP2. Dari yang awalnya belum terbentuk radikal hingga akhirnya menjadi radikal pada keadaan 4 dengan energi yang lebih tinggi. Kemudian untuk tahap yang selanjutnya yaitu propagasi menggunakan metode semi-empiris. Di sini terlihat pada keadaan nomor 4 itu adalah keadaan pada saat terbentuk produk yaitu ClO dan juga ClO2, aku lupa, ClO dan juga, nanti delete ya, terbentuk produk sehingga energinya ini lebih rendah daripada sebelumnya dan akan mengalami peruraian lagi menjadi radikal pada keadaan 5 dan akhirnya energinya naik lagi pada keadaan 6 karena membentuk radikal Cl. Ya, sekian dari kami. Ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kami, saya serahkan ke Maiko. Terima kasih teman-teman untuk penjelasannya yang sangat-sangat lengkap. Harapan dari kami semoga video ini, presentasi kami ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami terkait senyawa radikal bebas. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.